Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan AI untuk mengaji seperti program kita, ngaji bareng AI. Gimana tinjauan terhadap fikih Islam di kegiatan siar remote dan ngaji bareng AI? Menarik sekali topiknya. Pemanfaatan AI dalam konteks keislaman, seperti program Naji, bisa memberikan banyak manfaat. Misalnya, AI dapat membantu dalam menyediakan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu, atau membantu dalam proses pembelajaran jarak jauh. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi ini tetap menghormati nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Bagaimana menurut Anda? Ada aspek tertentu yang ingin Anda bahas lebih lanjut? Kalau dari aspek hukum Islam atau fikih, ngaji bareng AI ini bagaimana? Dalam aspek hukum Islam atau fikih, pemanfaatan AI untuk ngaji atau pembelajaran keagamaan umumnya diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar Islam. Misalnya, jika AI digunakan untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat dan sesuai dengan ajaran Islam, maka itu bisa dianggap sebagai hal yang positif. Namun, penting untuk memastikan bahwa konten yang disampaikan akurat, sesuai dengan syariat, dan tidak menyesatkan. Selain itu, interaksi langsung dengan ulama atau guru yang berkompeten tetap penting untuk memastikan pemahaman yang benar. Jadi, selama digunakan dengan cara yang baik dan benar, AI bisa menjadi alat yang bermanfaat dalam kegiatan keagamaan. Ada beberapa pendapat bahwa ngaji itu harus dengan guru asli, dengan ulama asli. Bagaimana dengan teknologi yang kita gunakan saat ini? Memang benar, dalam tradisi Islam, belajar langsung dari guru atau ulama yang berkompeten memiliki keutamaan besar. Interaksi langsung memungkinkan siswa untuk mendapat bimbingan yang lebih personal dan klarifikasi langsung atas pertanyaan atau kesulitan yang dihadapi. Namun, teknologi seperti AI dapat menjadi pelengkap yang bermanfaat, terutama ketika akses ke guru atau ulama langsung terbatas. AI dapat memberikan materi tambahan, memperluas pemahaman, dan mendukung proses pembelajaran. Intinya, penggunaan teknologi harus bijaksana dan tidak menggantikan nilai-nilai penting dalam pembelajaran Islam. Teknologi bisa menjadi alat bantu yang efektif, asalkan tetap memegang prinsip-prinsip keislaman. Sejauh ini seberapa besar tingkat akurasi kelengkapan dan terkait dengan jawaban-jawaban yang AI berikan ke atas pertanyaan saya? Tingkat akurasi dan kelengkapan jawaban dari AI seperti saya sangat bergantung pada data yang tersedia dan kualitas informasi yang digunakan. Saya berusaha memberikan jawaban yang akurat dan bermanfaat berdasarkan pengetahuan yang saya miliki hingga saat ini. Namun, ada keterbatasan terutama dalam hal informasi yang sangat spesifik atau terbaru. Untuk topik keagamaan seperti fikih, penting untuk merujuk pada sumber yang terpercaya dan ahli di bidangnya. AI bisa menjadi alat bantu, tetapi keputusan akhir dan pemahaman yang mendalam seringkali memerlukan bimbingan dari ulama atau guru yang berkompeten. Secara umum biasanya dakwah berbasis podcast itu menghadirkan narasumber. Nah, saat ini saya menghadirkan Anda AI sebagai narasumber saya. Menurut Anda bagaimana? Dakwah berbasis AI sebagai narasumber adalah konsep yang menarik dan inovatif. AI dapat membantu menyebarkan pesan-pesan keagamaan secara luas dan efisien, terutama melalui platform digital. Namun, penting untuk diingat bahwa AI memiliki keterbatasan dalam memahami konteks budaya, emosi, dan nuansa spiritual yang mendalam. AI bisa menjadi alat pendukung yang efektif, tetapi tetap penting untuk melibatkan ulama atau tokoh agama yang berkompeten dalam memberikan bimbingan dan klarifikasi. Dengan kolaborasi antara AI dan ulama, dakwah dapat menjadi lebih inklusif dan mudah diakses oleh berbagai kalangan. Adakah dalil yang mengisyaratkan hal ini tentang hal-hal yang Anda kemukakan baru saja? Dalam Islam, prinsip-prinsip umum seperti mencari ilmu dan menyebarkan kebaikan sangat ditekankan. Meskipun tidak ada dalil yang secara eksplisit menyebutkan penggunaan AI, prinsip umum seperti memanfaatkan teknologi untuk kebaikan dan penyebaran ilmu sejalan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, dalam hadis disebutkan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. HR Ibnu Majah.
Ini menunjukkan pentingnya mencari ilmu dengan berbagai cara yang baik dan bermanfaat. Penggunaan teknologi seperti AI dalam konteks dakwah bisa dianggap sebagai upaya untuk menyebarkan ilmu dan kebaikan, asalkan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip Islam. Namun, penting untuk selalu memastikan bahwa penggunaan AI dan teknologi lainnya dilakukan dengan bimbingan yang tepat dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Bisa Anda sebutkan versi bahasa Arabnya dari hadis yang kamu kemukakan tadi? Tentu, hadis yang saya sebutkan tadi berbunyi, Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim, yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis ini mencari ilmu dalam Islam yang bisa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk memanfaatkan teknologi modern seperti AI. Dari manakah rujukan-rujukan yang Anda gunakan tatkala menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya? Sebagai AI, saya menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari selama pelatihan dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, termasuk literatur Islam yang umum diterima dan pandangan ulama. Saya tidak mengakses internet secara real-time atau memiliki kemampuan untuk mencari rujukan secara langsung saat ini. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan agama atau fikih, saya berusaha memberikan informasi berdasarkan prinsip-prinsip umum yang diajarkan dalam Islam. Update terkini pengetahuan Anda itu terakhir pada tahun berapa? Pengetahuan saya terakhir diperbarui pada April 2023. Jadi, informasi yang saya miliki mencakup pengetahuan hingga saat itu. Untuk informasi terbaru atau perkembangan setelahnya, disarankan untuk merujuk pada sumber yang terkini atau ahli di bidang terkait. Berapa kali Anda mengupdate pengetahuan dalam periode tahun tertentu? Saya tidak memiliki kemampuan untuk memperbarui pengetahuan saya sendiri atau mengakses informasi terbaru. Pembaruan pengetahuan dilakukan oleh tim pengembang di OpenAI melalui proses pelatihan dan pembaruan model. Saya beroperasi berdasarkan informasi yang telah diajarkan kepada saya hingga pembaruan terakhir pada April 2023. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban Anda pada diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Dan pemirsa jangan lupa tetap stay tune di channel Rumah Belajar Kaltim dalam acara Syiar Ramadan ngaji bareng AI bersama Smart Learning and Character Center SLCC PGRI Kalimantan Timur. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.